Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin amma ba'd. Pertama, marilah kita bersyukur atas nikmat Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita syukuri sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lepas salawat dan salam, marilah kita sanjungkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita buka dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman fasi'an. Amin. Untuk kajian hari ini kita masuk ke kajian berani hidup jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang akan kita bicarakan nanti tahap demi tahap, dari berani hidup jujur, kemudian kita lanjutkan ke pentingnya berani, ya, pentingnya sikap berani, pentingnya jujur, ya. Kemudian keutamaan berani dan keutamaan jujur. Ya, dalam hal ini keutamaan berani membela kebenaran dan kejujuran. Ya. Kemudian perilakunya adalah menjauhi perilaku penakut dan dusta. Kemudian dilanjutkan dengan hidup nyaman dengan kejujuran. Insya Allah memang seperti itu. Tapi sebelumnya pada masa-masa masih pandemi COVID-19 itu Bapak tetap berpesan, tetap jaga protokol kesehatan dengan cara cuci tangan sering-sering, kemudian ya makan makanan yang bervitamin, lebih-lebih vitamin C. Pola makan dijaga, ya. Olahraga cukup, istirahat cukup, kemudian kalau tidak perlu jangan kemana-mana. Itu yang pokok, jangan kemana-mana kalau tidak perlu. Ya, ada kepentingan ya berangkat ya, sesuai dengan kepentingan yang ada. Doa itu umum, ya pasti itu landasannya adalah doa. Kemudian ada satu lagi yang perlu diingat bahwa penyakit saat ini yang diderita dulur-dulur semuanya, ya, itu kadang banyak keluhan tidak ada nafsu makan. Ya, seandainya ada saudara kita, tetangga kita, kawan kita, sahabat kita yang tidak ada nafsu makan, suruh makan, ya, suruh makan. Paksa harus makan. Karena apa? Karena kalau perut kosong itu semakin bahaya. Kalau ada pertanyaan, Pak, kalau makan mutah, enggak apa-apa, makan mutahkan, nanti makan lagi, ya itu. Karena setiap kali mutah itu katanya virus itu keluar lewat mutah itu. Nah, kalau 5 kali mutah berarti kan sudah dikuras 5 kali, insya Allah sembuh, ya, sembuh kemudian. Oke, kita lanjut ke pokok bahasan. Ada di sini membuka relung hati, ya, kita tahap itu dulu kita ikuti. Sikap jujur merupakan sikap positif yang harus dimiliki setiap orang. Ya, pasti ya, sikap jujur itu harusnya dimiliki oleh setiap orang dan semua orang memiliki, ya. Namun pada saat sekarang kejujuran merupakan hal yang mulai langka dan jarang dapat kita jumpai. Dalam konteksnya masing-masing memang seperti itu, ya. Kejujuran dapat menunjukkan jalan kebaikan yang nantinya dapat membantu mengantarkan kita ke surga. Ya, tentu orang yang jujur apa adanya dan tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain, insya Allah juga surgalah balasannya, ya. Sikap jujur merupakan faktor terbesar tegaknya agama dan dunia. Ya, itu jelas. Unsur utama, ya, unsur utama di situ. Sikap jujur merupakan faktor terbesar tegaknya agama dan dunia.
kehidupan dunia akan hancur dan agama juga menjadi lemah, ya. Kehidupan dunia akan hancur dan agama juga menjadi lemah di atas kebohongan, ya. Khianat serta perbuatan curang. Itu sering kita jumpai, ya. Bahkan tanda-tanda kehancuran negara juga seperti itu. Terlalu banyak kebohongan, itu tanda-tanda negara akan hancur. Ya, semoga kita dilindungi dari hal yang demikian, ya. Kemudian kejujuran harus ditegakkan meskipun berat dan susah. Iya, kadang memang angel banget itu, ya. Banyak tuntutan. Orang yang jujur akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di sisi manusia. Itu perlu diingat, ya, kalau ada sifat jujur itu yang memberi gelar jujur itu bukan dia sendiri, bukan orang yang bersangkutan sendiri, tapi sifat jujur itu yang memberi nilai itu orang lain. Jadi cukup hati-hati seandainya ada yang bilang saya ini jujur banget loh. Enggak apa-apa, Pak. Saya ini jujur banget. Kalau ada orang yang bilang gitu, ya cukup hati-hati kita. Karena sikap jujur itu yang penilaian orang lain, bukan kita yang ngaku jujur dewi, ya. Itu agak diragukan, ya. Jujur, ikhlas itu yang tahu, yang merasakan itu orang lain. Kalau ikhlas sama dengan ya itu. Kalau udah ngaku-ngaku itu agak diragukan, ya. Ungkapan tentang orang jujur akan hancur adalah keliru, ya. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan dirinya dengan kejujuran. Ini adalah bukti kesaktian jujur. Jujur itu tetap saksi. Insya Allah tetap ada, ya. Ada hikmah baiknya, banyak sekali, ya, hikmah baiknya di situ. Sekarang ini makin terbuka mata kita terhadap keunggulan perilaku jujur. Betapa banyak orang yang tidak jujur harus masuk penjara, ya. Ya, bagaimanapun dia alasannya, bagaimanapun dia pinternya ngomong, tapi kalau salah, terbukti salah, yo masuk penjara. Sekarang kan gitu, ya. Apalagi sudah masa-masa terbuka, insya Allah lah seperti itu. Kejujuran adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat jujur dalam semua beritanya. Kalau Allah yang memberitakan pasti jujur. Syariahnya, ya, dalam kisah-kisahnya semuanya yang datang dari Allah semuanya pasti benar, ya. Kemudian ada ayat yang mendukung di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'anakum ila yaumil qiyamah la raiba fihi faman asdaqu minallahi haditha. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 87. Yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Mengapa sikap jujur itu penting, ya? Kalau ada pertanyaan, mengapa sikap jujur itu penting? Karena kejujuran dapat membuat hati kita nyaman, ya, dan tentram. Kita bisa ingat bahwa seandainya diri kita, ya, kita bohong, satu kali bohong itu akan diikuti dengan bohong-bohong yang lain. Karena apa? Karena satu kali kebohongan itu harus ditutupi dengan kebohongan. Kalau satu kali kebohongan ditutupi dengan kejujuran, nampak bohongnya, ya. Jadi itu yang perlu diingat, bahwa satu kali bohong itu akan diikuti dengan
bohong berikutnya, dan lain sebagainya. Karena menutupi kebohongannya. Tapi kalau jujur nggak, sekali jujur ya jujur, udah, nggak usah diikuti jujur kebohongan ya, nggak usah. Sekali jujur ya tetap jujur. Ya. Kejujuran dapat membuat hati kita nyaman dan tentram. Ketika kita berkata jujur, tidak akan ada ketakutan yang mengikuti dan bahkan kekhawatiran tentang terungkapnya sesuatu yang tidak kita katakan. Ya. Seorang yang terbiasa berkata jujur dan merasa tidak nyaman saat ia berkata bohong, walaupun hanya sekali. Kalau sudah dibiasakan dengan sikap dan perilaku jujur, tentu dia tidak akan nyaman seandainya sekali aja dia bohong, ya. Takut ketahuan, takut terbongkar kebohongannya dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa sikap jujur itu perlu ditanamkan, walaupun seandainya sulit, ya sulit, tapi ditanamkan sehingga refleks kita dalam kehidupan sehari-hari itu bisa ngomong apa adanya, jujur apa adanya. Ya. Semoga kita mampu berbuat jujur dalam segala hal, yakni Allah membela kita semua. Orang yang jujur pasti akan mujur. Itu perlu diingat. Memang dalam kehidupan sehari-hari ya saat ini antara jujur dan tidak jujur itu kayaknya lebih banyak yang tidak jujur ya. Tapi tetap doanya sama. Orang yang jujur tetap akan makmur. Seandainya belum makmur di dunia ya, insya Allah akan makmur di akhirat nanti. Sementara untuk kajian awal nanti kita sambung lagi dalam perilaku jujur yang kelanjutannya. Itu dulu. Bisa nanti pertanyaan mengenai jujur dan sebagainya. Seandainya ada permasalahan mengenai tindakan kejujuran, silahkan di komen aja. Ya, itu saja. Sementara kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.